Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Gestafarezi dengan NIM 2024 31110. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah komputer dan masyarakat di kelas E. Pada untuk instruksi UAS kali ini kita mendapat 3 soal, yakni menyempurnakan tugas individu 2 dan membuat poster, lalu membuat video presentasi seperti yang saya lakukan saat ini. Oke, mungkin kita langsung aja mulai dari soal nomor 1. Di sini ada judul penelitian, yaitu analisis penyebaran hoaks kesehatan di media sosial Instagram terhadap literasi digital masyarakat Indonesia. Judul ini saya ambil karena penelitian ini membahas bagaimana hoaks kesehatan menyebar di media sosial, serta bagaimana literasi digital dapat membantu masyarakat menghadapi penyebaran informasi palsu tersebut. Lalu ini untuk kata pengantarnya, daftar isi, lalu kita mulai masuk ke bab 1 pendahuluan, yang dimana kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk di latar belakangnya ini, eh, mungkin saya bisa langsung sebutin aja untuk poin-poin yang disampaikan pada latar belakangnya. Ini saya ambil yaitu media sosial yang berkembang sangat pesat, informasi sangat mudah menyebar. Yang kedua, poin ketiga yaitu banyak masyarakat yang masih menerima informasi tanpa melakukan verifikasi. Hoaks kesehatan dapat membahayakan masyarakat. Lalu yang terakhir itu literasi digital menjadi solusi. Nah, lalu untuk penjelasannya itu, saat ini media sosial itu masih sangat menjadi sumber utama bagi masyarakat karena namun tidak semua informasi yang beredar itu merupakan informasi yang benar. Banyak hoaks kesehatan yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat, sehingga diperlukan kemampuan literasi digital agar masyarakat mampu memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Lalu untuk tujuan tujuan penelitiannya sendiri, yaitu untuk mengetahui karakteristik hoaks kesehatan, mengetahui jenis hoaks yang paling banyak ditemukan, mengetahui dampaknya terhadap masyarakat, memberikan rekomendasi. Lalu, ini adalah manfaat praktisnya. Hmm, Ini manfaat praktis bagi masyarakat, pemerintah, institusi pendidikan, dan bagi peneliti selanjutnya. Lalu kita untuk tinjauan pustaka ini saya mengambil media sesuai platform digital di IG menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan. Maka dari itu saya mengambil untuk medianya di sini ada Instagram, lalu ini hoax, itu informasi palsu yang disebarkan untuk menyesatkan masyarakat, lalu ada literasi digital yaitu kemampuan menggunakan teknologi digital secara kritis dan bertanggung jawab. Ini mana literasi digital di sini berperan penting dalam mencegah penyebaran hoaks. Lalu penyebaran informasi di media sosial, analisis konten. Nah, ini penelitian terdahulunya. Lalu ini untuk rangka berpikirnya seperti yang saya lampirkan. Lalu untuk metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan menggunakan metode konten analisis dengan menganalisis 30 unggahan resmi dari Instagram Komdigi dan Mavindo yang membahas klarifikasi hoaks kesehatan. Hmm, Lalu ini data-datanya, data primer, data sekunder. Lalu teknik pengumpulan datanya saya melakukan observasi yang saya lakukan dengan mengamati unggahan Instagram resmi Komdigi dan Mavindo. Lalu saya dokumentasi, lalu saya adakan studi literatur. Untuk teknik analisis datanya yaitu saya mengumpulin data yang pertama, lalu seleksi data, mengklasifikasikan data,
lalu saya analisis dan saya tarik kesimpulan. Lalu kita sampai ke bab selanjutnya, bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang dimana poin-poinnya tersendiri, poin-poin yang saya ambil di sini ada 4, yaitu hoax obat herbal paling banyak, yang kedua disusul vaksin, yang ketiga Facebook menjadi media penyebaran terbanyak, yang keempat bentuk hoax paling banyak berupa gambar. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan sendiri, hoax mengenai obat herbal merupakan kategori yang paling banyak ditemukan. Selain itu, Facebook juga menjadi media yang paling sering digunakan untuk menyebarkan hoax. Sedangkan bentuk informasi yang paling banyak yang digunakan adalah gambar karena lebih menarik perhatian masyarakat. Lalu ini untuk bentuk informasi hoaxnya, dan ini pembahasannya. Nah, untuk dampaknya sendiri yaitu saya mengambil dua, dampak positif dan negatif, yang dimana dampak positifnya itu meningkatkan literasi digital, lalu yang kedua menambah kesadaran masyarakat, yang ketiga membantu memperoleh informasi yang benar. Lalu untuk dampak negatifnya sendiri yaitu menimbulkan kepanikan, lalu menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan, lalu yang terakhir mempercepat penyebaran informasi palsu. Itu poin-poin yang menurut saya penting, namun saya tetap tampilkan di sini beberapa 5 poin yang saya cantumin. Lalu untuk inovasi penelitian, saya menggunakan inovasi model edukasi 3C, ini mana eh, sebagai inovasi, saya mengusulkan model edukasi 3C ini karena model ini mengajarkan masyarakat untuk memeriksa sumber informasi, melakukan pengecekan fakta, kemudian memastikan informasi benar sebelum dibagikan kepada orang lain. Seperti ini. Periksa sumber, periksa fakta, lalu periksa sebelum membagikan. Lalu untuk kesimpulan, eh, saya langsung ambil saja poin-poinnya. Saya dari hasil penelitian tersebut, saya mendapatkan 3 poin, yaitu hoax kesehatan masih banyak terjadi di platform manapun, terutama di IG, Instagram. Lalu literasi digital itu masih sangatlah penting. Lalu yang terakhir, poin terakhir, masyarakat harus lebih bijak menggunakan media sosial. Lalu ini adalah daftar pusaka yang saya gunakan. Dan ini adalah poster untuk soal nomor 2. Mungkin saya agak zoom out sedikit biar gampang dilihat untuk dijelaskan. Nah, mungkin untuk posternya ini kita mulai dari judulnya. Judulnya adalah Stop Hoax Kesehatan. Jangan sebar sebelum benar. Judul ini saya pilih karena bertujuan untuk mengajak masyarakat agar tidak langsung menyebarkan informasi kesehatan sebelum memastikan kebenarannya. Lalu untuk kalimat pengantarnya, hoax kesehatan di media sosial terutama dan lain-lain sampai bertanggung jawab itu eh, saya gunakan pada bagian pengantar dijelaskan bahwa hoax kesehatan dapat membahayakan masyarakat sehingga setiap pengguna media sosial harus lebih bertanggung jawab. Lalu untuk contoh kasus nyatanya yaitu hoax air garam mencegah COVID-19 yang sudah diklarifikasi oleh Thunberg Hoax. Saya memilih contoh hoax mengenai air garam yang diklaim dapat mencegah COVID-19 karena kasus ini pernah beredar luas dan telah dinyatakan sebagai hoax oleh Mavindo melalui Thunberg Hoax. Lalu ini adalah dampak hoaxnya. Dampak positifnya itu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih kritis, mendorong literasi digital dan verifikasi informasi, membuka ruang edukasi kesehatan oleh pihak resmi. Dan dampak negatifnya, masyarakat terjebak informasi palsu, dapat menimbulkan kepanikan,
menghambat penanganan penyakit secara medis, berpotensi membahayakan kesehatan bahkan nyawa. Lalu model edukasinya, model edukasi 3C, saya menampilkan model edukasi 3C sebagai langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi penyebaran hoaks kesehatan. Lalu untuk tips menjadi pengguna media sosial yang cerdas. Poin-poinnya adalah membaca informasi secara lengkap, periksa sumber, jangan mudah percaya, laporkan hoaks, bagikan informasi yang sudah terverifikasi. Lalu di sini ada eh, jargon, bukan jargon sih, kayak kalimat untuk ajakan, yang dimana melalui ajakan ini saya berharap masyarakat semakin sadar bahwa setiap orang memiliki peran dan memiliki peran dalam menghentikan penyebaran hoaks dengan cara melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi. Ini mana kalimat ajakan ini berbunyi bersama kita lawan hoaks, bersama kita sehat dan cerdas digital. Verifikasi sebelum berbagi karena satu klikmu bisa menyelamatkan banyak orang. Lalu mungkin itu saja eh, hasil dari tugas UAS saya, yang dimana berdasarkan penelitian dan poster yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan kunci utama dalam menghadapi penyebaran hoaks kesehatan di media sosial. Dengan menerapkan model edukasi 3C, masyarakat diharapkan menjadi lebih kritis dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.